Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andakar Saputri, saya dari kelas 11-7. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Langsung aja kita ke penjelasannya. Jadi sistem peredaran darah itu adalah sistem yang bertindak sebagai transportasi berbagai zat yang masuk dan keluar dalam tubuh. Nah, fungsi dari sistem peredaran darah yaitu ada untuk mengedarkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah memiliki 3 bagian. Nah, yang pertama ada jantung, ada pembuluh darah, dan ada darah. Sistem peredaran darah terbagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran terbuka. Nah, yang tertutup itu darah mengalir ke dalam tubuh, ke dalam pembuluh darah. Nah, kalau yang terbuka itu adalah darah yang beredar melewati jantung 2 kali. Jadi kalau tertutup itu darah yang mengalir di dalam pembuluh darah, dan kalau terbuka itu darah yang beredar melewati jantung 2 kali. Nah, di sini darah adalah cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Darah memiliki 4 komponen utama, yaitu sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma darah. Yang pertama, sel darah merah. Sel darah merah itu membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Nah, yang kedua itu ada sel darah putih, yaitu melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. Nah, yang ketiga itu ada trombosit. Trombosit itu adalah berkumpul di lokasi cedera dan membantu proses pembekuan. Nah, yang keempat itu ada plasma darah, yaitu cairan yang berwarna kuning, pucat, tempat komponen lainnya mengapung di dalamnya. Di sini organ peredaran darah itu yang pertama ada jantung. Nah, jantung itu berfungsi untuk memompa dan untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu 2 serambi kanan dan kiri, itu ruang dan atas, dan jantung memiliki 2 bilik kanan dan bilik kiri, ruang bawah jantung. Jantung yang pertama ada serambi kanan. Serambi kanan itu menyerap darah yang membawa karbon dioksida atau CO2. Yang kedua, darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru, tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Nah, yang ketiga itu ada serambi kiri. Serambi kiri itu darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri. Nah, yang keempat itu bilik kiri. Jadi bilik kiri itu darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Di sini ada pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu ada 3. Ada arteri, kapiler, dan vena. Arteri itu memiliki dinding paling tebal dan tidak di antara ketiganya memungkinkannya untuk menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Yang kedua itu kapiler. Kapiler ini memiliki dinding paling tipis sehingga zat seperti oksigen dan gula dapat melewati dindingnya, masuk atau keluar dari darah. Nah, yang ketiga itu vena. Vena itu tidak terlalu berotot, tapi dia elastis, tapi tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melalui tekanan darah. Vena itu memiliki katup khusus untuk membantu darah mengalir satu arah.